Pemirsa, sekarang tengah dibahas RUU Pemerintah Daerah yang akan segera ketok palu tanggal 25 September, beberapa hari lagi. Dan ada beberapa pasal-pasal krusial dalam tanda petik yang bisa saja ini sebuah berkah bagi Presiden atau ancaman bagi kepala daerah. Kita lihat beberapa pasal itu diantaranya ada pasal 60 dalam RUU Pemerintah Daerah, di mana pemberhentian gubernur atau wakil gubernur bisa dilakukan oleh Presiden apabila pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan pemberhentian paling lambat 14 hari. Adapun wali kota bupati diberhentikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri jika DPRD tidak mengajukan usulan. Sementara di pasal 63, di situ dikatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, kemudian tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Ada lagi pasal 76 ayat 1 huruf I di mana dijelaskan bahwa larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah merangkap jabatan sebagai ketua partai politik. Oke, dan yang terakhir adalah pasal 78 ayat 2 huruf E, diatur sanksi kepala daerah yang merangkap ketua partai dengan sanksi keras sampai diberhentikan. Baik, ini soal pasal-pasal Pak Saud harus menjawab semua. Silakan Pak, bagaimana ini Pak? Baik, pertama sebelum sampai ke pasal-pasal tadi, saya ingin mengingatkan kembali pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Itu harus clear dulu, ini harus kita sama pahami. Ya. Jadi pada akhirnya beliaulah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di negara Republik Indonesia ini, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Itu harus clear itu, jangan lari kemana-mana. Kedua, di dalam ketentuan pasal 18 ayat 7 dikemukakan, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Nah, inilah yang kita bahas ini ya. Salah satu pasal lainnya di dalam Undang-Undang Dasar terkait juga apa yang disinggung tadi, bahwa hubungan wewenang antar susunan pemerintahan itu ada. Jadi itu bukan terpisah. Garis putus-putus atau garis langsung? Oh iya, dari pemerintah pusat ke daerah gitu. Hierarkis berarti. Iya dong, hubungan wewenang harus ada. Itu bukan seperti di negara. Berarti kalau bupati wali kota misalnya nih tidak datang, itu dianggap melanggar. Ya, tergantung bagaimana pengaturannya di dalam undang-undang. Oleh karena itulah maka saya akan masuk ke kepala daerah dan wakil kepala daerah tadi. Ya, pada dasarnya dan sebenarnya ini bukan pengaturan baru, hanya lebih disempurnakan berdasarkan pengalaman empiris kita selama ini. Undang-Undang 32 2004 juga mengatur mengenai tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sama halnya dengan konsep yang baru ini juga mengatur itu. Hanya tentu berdasarkan pengalaman empiris kita, ketika kewajibannya tidak dilaksanakan, tapi hanya nuntut haknya aja. Nah, di sini lebih diperjelas dan dipertegas. Saya kira apa yang istimewa dengan itu? Misalnya, sumpah jabatan mengatakan, saya demi Allah, saya bersumpah akan melaksanakan seluruh kewajiban saya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Melaksanakan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya. Udah sumpah. Bapak sampai hafal ya sumpahnya. Hafal. Pak, ya? Kalau nggak dilaksanakan. Iya, kebanyakan orang cuma menghafal Pak, tapi implementasinya sering meleset dari situ. Bukan, penetapan sanksinya itu kan pengawasan berarti jelas. Seperti kata Bu bukan tadi. rumusan sanksinya, dan itu yang diperjelas dan dipertegaskan. Yang mengawasi nanti siapa agar itu semua sanksi bisa ditegakkan? Oh, pemerintah tentu diberi wewenang atau urusan kepada daerah
Tapi ada standar yang harus dipergunakan untuk melaksanakan urusan itu. Nah, ketika tidak dilaksanakan atau dipergunakan standar itu, tentu harus dibina. Ya, toh? Sebetulnya ada juga PP nomor 6 tahun 2008 ya, tentang evaluasi daerah yang sebetulnya dikeluarkan, dan itu sebetulnya lalu diaplikasikan sampai menjadi Hari Otonomi Daerah setiap 25 April itu. Tapi memang pemerintah nasional cenderung soft gitu ya, tidak memberikan penalti. Jadi justru award gitu ya, otonomi award kepada daerah-daerah yang bagus. Tapi sebaliknya daerah-daerah yang katakan ya stagnasi, yang bahkan menyimpang dan sebagainya, itu betul-betul belum ada semacam penalti lah. Dalam revisi ini kelihatannya dihadirkan eksplisit, harus eksplisit. Sebagai bagian dari public accountability itu. Kita quote apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Tentu dengan prinsip yang saya sampaikan tadi, 41 susunan penyelenggaraan pemerintahan undang-undang bahwa ada hubungan wewenang. Ada kepala daerah pergi kemana, ke luar negeri sana, nggak tahu kita ngapain. Dan atas dasar izin apa memang begitu. Padahal kewajibannya adalah untuk antara lain melaksanakan undang-undang beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Tapi dia ngabur begitu. Tapi ini selama ini kan kurang mendapat pengaturan mengenai sanksinya. Yang lain lagi barangkali. Mungkin bukan kabur Pak, tapi melakukan bentuk kreativitas lain untuk membangun daerahnya. Kan perlu komunikasi antara misalnya pemerintah pusat atau gubernur dengan bupati wali kota yang ada di wilayah itu kan. Nah, bentuk komunikasi ini apakah juga eksplisit diatur? Bukan maksudnya ke luar negeri gitu loh. Harus Di New York. Harus Iya betul. Maksud saya apakah itu tadi ada komunikasi yang harus diatur ketika misalnya seorang bupati pergi, ya kan? Harus ada izin. Kemudian, jadi itu programnya apa? Tapi ini enggak ada izin, pergi saja. Apa memang harus begitu? Oh. Ya, jadi begini. Ah. Jadi saya mohon maaf ini bahwa case-case seperti ini jangan digeneralisir. Mungkin ada kepala daerah yang pergi. Ya kan kalau di dalam undang-undang RUU yang saya baca, itu kan tidak boleh meninggalkan tugas ke luar negeri selama 7 hari berturut-turut. Tanpa persetujuan. Nah, tanpa persetujuan. Nah, kalau 2 hari 3 hari mungkin tidak masuk. Padahal kan 2-3 hari juga meninggalkan tugas, kan begitu. Nah, oleh sebab Hari itu ke-6 pulang dulu Pak. oleh sebab pergi itu lagi. saya juga melihat kondisi real. Dan saya kira tanggung jawab bahwa dalam hal kewajiban otonomi daerah secara penuh itu berada di kabupaten kota. Nah, ini kan belum dirubah ini. Kemudian di daerah kabupaten kota. Kemudian gubernur adalah otonomi setengah atau mungkin seperempat, saya nggak tahu ya. Itu Kemudian tadi jelas kelaminnya karena kata Bu apa? Wiwi. Gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat. Ya kan? Artinya apa? Gubernur dalam hal ini tidak atau sama sekali saya pelajari termasuk dalam RUU ini tidak melakukan sebagai kegiatan apa dikatakan sebagai eksekutor pembangunan. Dia lebih banyak melakukan koordinasi, kemudian pengawasan seperti disampaikan oleh Profesor Siti, kemudian membuat standar-standar yang mewakili pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu siapa? Pemerintah pusat itu adalah kementerian lembaga. Disitulah sebenarnya selama ini tidak terjadi. Kabupaten kota menyelenggarakan kegiatan pembangunan, apakah itu wajib dan pilihan. Tetapi selama ini juga ada gubernur melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, jadi overlap. Nah, belum lagi yang terjadi selama ini, mohon maaf ini, karena saya lihat undang-undang yang terjadi setelah tahun 2000, ketidaksinkronan antara undang-undang yang lain-lain, yang induknya, seperti misalnya saya contoh aja dah, Undang-Undang Pertanahan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009. Itu mestinya merujuk kepada Undang-Undang Pokok Agraria sebagai induk undang-undang. Sehingga kalau kita pelajari secara terjadilah tumpang tindih. Nah, tumpang tindih inilah yang kami rasakan di daerah. Misalnya, saya membuat izin tambang di kawasan hutan.
tentu bukan hutan konservasi, hutan biasa. Apakah itu HPK, apakah itu HP. Hutan HPK itu hutan yang dapat dikonversi, atau HP hutan produksi. Ini boleh ditambang berdasarkan undang-undang. Ya. Tapi karena ada izin lain yang dikeluarkan oleh pusat, misalnya izin pinjam kawasan, sehingga otomatis para pengusaha yang mendapatkan izin yang dikeluarkan oleh bupati itu tidak bisa bekerja. Harus mendapatkan izin dulu. Sehingga apa yang terjadi? Panjang banget birokrasinya seolah-olah. Tetapi ini terkesan seolah-olah karena otonomi daerah Jadi malah jadi sulit. masalah repot loh. Padahal persoalan-persoalan Dan di ini sini yang gubernur minta juga harus memberikan izin. Nah, gubernur memberikan izin, segala macam rekomendasi, kemudian tadi kehutanan tadi. Jadi tumpang tindih kegiatan. Tapi ini saya yakin dalam hal ini, saya tidak tahu persis datanya detail, tapi saya kira mudah-mudahan ini sudah terselesaikan di undang-undang. Salah satunya adalah undang-undang Pemda ini. Ya, Jadi revisi ini. betul Pak Isran, kita berdasarkan pengalaman Ya, ya. empiris, plus minusnya itu semua dikaji, Ya, ya. yang kurang baik yaitu orang duduk, didudukkan, Ya. kurang tajam dipertajam, Ya. dalam hubungannya dengan apa yang Pak Isran sampaikan misalnya. Selama ini kita mengenal pembagian urusan pemerintahan diatur dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007. Ya. Nah, itu diangkat Ya. itu menjadi bagian dari undang-undang ini gitu. Karena di sektor urusan itu diatur dalam undang-undang. Di pemerintahan daerah kemarin kan PP 38 kalah. Maka dalam rangka revisi ini bagian itu juga masuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang pemerintahan daerah ini. Amin, gitu. amin. Nah, itulah yang saya bilang, saya tadi belum tahu persis isinya itu. Bahkan yang lain-lain Pak Isran misalnya, ya. Kalau misalnya ada ketahuan kepala daerah rupanya memalsukan dokumennya, selama ini bagaimana? Tak ada itu kan. Kalau di sini itu bisa didiskualifikasi, diberhentikan dia, Iya. Penalti langsung. penalti langsung. Kalau terbukti di pengadilan, Pak. Oh iya, ya oleh misalnya siapa yang berwenang mengeluarkan dokumen itu? Iya, misalnya bupati harusnya. Misalnya katakan Kementerian Pendidikan untuk ijazah Heeh. Dipalsukan. palsu, Dipalsukan oleh kepala daerah. didiskualifikasi. Kalau Dia gunakan yang palsu itu ketika dia mencalonkan. Kemudian ketahuan, didis dia. Kalau selama ini kan, Bisa dilantik. jadi yang lainnya lagi. Apakah dia itu terdakwa atau tersangka ketika dia sudah ditahan. Kalau selama ini kan nunggu dulu. Sepanjang dia masih statusnya terdakwa, tersangka, meskipun dia ditahan, Iya. Belum nggak inkrah. bisa. Setelah dia terdakwa baru diberhentikan. Dia tersangka tapi udah masuk, dia ditahan, nah, maka harus jalan. Nggak boleh lagi seperti selama ini. Itu antara lain juga yang disempurnakan di dalam revisi ini. Di samping hal-hal lainnya lagi. Bu Bibi, ini bisa nggak dianggap sebagai salah satu amunisi pemerintah pusat untuk kalau memang berkeinginan mengganti kepala daerah yang tidak sejalan dengan pusat? Ayat-ayat yang tadi disampaikan Pak Saud ini. Tidak bisa, karena sebetulnya itu terjemahan dari undang-undang yang sudah ada, hanya dipertegas. Sebetulnya yang Lebih bisa eksplisit ya? Iya, memberhentikan kepala daerah itu sangat jelas, yang mengancam stabilitas keamanan negara, korupsi yang merugikan negara, itu jelas gitu. Tapi kemarin itu kasus Pak Aceng Fikri ini beda sekali gitu, bisa diberhentikan juga karena memang kehendak sebetulnya masyarakat luas itu. Iya, Karena mengganggu sekali dan karena mengganggu ini mengancam stabilitas juga gitu kan, karena lalu riuh rendah, rusuh dan sebagainya bisa Karena kalau dianggap tidak mengganggu di daerahnya, pindah Jakarta ya. Mewakili daerah juga tapi di Jakarta. Jadi Ya itu juga suara rakyat gitu kan. iya, Dinamika karena ini politik kita demokrasi cukup dan unik. otonomi daerah, tidak mungkin presiden bersikap sewenang-wenang, tidak mungkin, tidak Iya, mungkin. iya, Ya. Yang Ada koridornya sangat jelas itu. Ya. Yang jelas, revisi Undang-Undang 32 ini memuat sedemikian rupa kejelasan kriteria dan kejelasan mekanisme. Ya. Kriteria apa saja yang dilanggar, apakah kewajiban, apakah dia melakukan pelanggaran atas larangan yang ada, atau
yang perbuatan tercela dan lain sebagainya. Mungkin Semuanya itu Karena ada. itu dianggap melanggar mekanismenya. sumpah jabatan kan? Ada Iya. Kali dia lakukan semua itu. Mungkin penalti yang langsung Presiden dieksplisitkan itu berdasarkan kejadian beberapa di mana kepala-kepala daerah yang melanggar hukum dan melakukan korupsi bahkan etika berat gitu. Itu akhirnya kan dimintakan presiden untuk melakukan itu. Akhirnya presiden tidak bisa berbuat apa-apa kecuali memang ada pressure yang luar biasa dulu dari masyarakat, lalu DPRD-nya memberikan ini, lalu MA dan sebagainya gitu. Dan itu bukti apa butuh waktu lama. Jadi lah sebenarnya atas dasar itu keluhan mungkin. presiden tadi itu menyangkut apa yang Anda sampaikan tadi ya? Ya, Prof, empirik seperti itu. Oke, baik. Tapi, Kita lanjutkan di ya. segmen berikutnya. Kita break dulu. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.